1 turut berduka cita atas hilangnya anak Bapak Ridwan Kamil yaitu Emeril Khan di Sungai Are pada 26 yang lalu ya, dan hingga sampai saat ini belum ditemukan. Nah tadi Mbah Hilo ya selaku guru spiritual telah melakukan ritual yang menurut mungkin sebagian orang itu apa gitu ya, tapi sebagai seorang yang sama-sama tahu di dunia mistis, aku meyakini bahwasanya apa yang dilakukan Mbah Hilo itu ya tidak sia-sia gitu. Dan katanya Mbah Hilo juga akan menggelar ritual-ritual lanjutannya Mbah Hilo sampai dengan abang kita Ridwan Emeril Khan ditemukan. Iya, benar. Gitu ya. Oke. Jadi di sini Mas Denny selaku Indigo akan melihat ya dari kacamata Mas Denny apa sebenarnya yang terjadi dan kapan kira-kira Bang Emeril itu bisa muncul dan ditemukan seperti itu. Namun sebelum lanjut ya dari Mbah Hilo ritual tadi, kira-kira yang Mbah Hilo rasakan di Sungai Are tadi kayak mana Mbak? Di Sungai Are. Saya melihat ya, menurut mata batin saya ya, dia itu tenggelam dan terjepit di salah satu seperti di babon itu seperti akar-akar begitu ya. Ada akar-akar. Itulah yang saya gambarkan di mata batin saya. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi yang Mas Denny lihat ini ada kemungkinan Mas Emeril selamat ya, selamat gitu. Jadi kalau misalkan selamat ya insya Allah beliau bisa kembali bersama keluarga, itu aja intinya. Dan dari kacamata Indigo yang Mas Denny lihat adalah Mas Emeril ini ada di daerah yang memang cukup jauh ya, cukup jauh dari tempat titik dia itu berenang. Jadi dia itu kayak seperti terseret arus yang deras, karena yang Mas dirasakan tempat sungai itu digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemandian ya, yang sudah menjadi turun temurun tradisi seperti itu. Dan Mas Diri juga membaca adanya kegiatan arum jeram yang mengartikan arus di sungai tersebut bisa dikatakan cukup deras teman-teman. Lebih deras lagi yang Mas Denny lihat di arah bawah air itu tadi lebih deras. Nah mudah-mudahan gini ya, mudah-mudahan Bang Emeril itu mampu menahan napas, mampu berenang cukup jauh sehingga mungkin saat ini beliau itu lagi kelelahan dan terdampar di pinggir sungai tersebut ya. Nah yang Mas Denny lihat kenapa sampai dengan detik ini ya, ini masih kita masih berpikir gini positif, bahasanya Mas Emeril ini masih kondisinya selamat gitu, cuman belum ditemukan karena lemas seperti itu. Nah beliau ini ada di pinggiran sungai yang mungkin kira-kira hampir ratusan meter hingga kiloan meter gitu. Jadi beliau ini memang terseret cukup jauh seperti itu ya. Memang ada dua kemungkinan, tapi aku nggak mau menceritakan kemungkinan terburuknya karena aku masih melihat kondisi Mas Emeril ini masih ada gitu, walaupun memang udah nggak di Indonesia tapi ada di luar negeri seperti itu. Nah kondisinya itu ada di sebelah kanan ya, kalau misalkan beliau nih pergi dari sebelah kiri berarti beliau ada di sebelah kanan gitu, dari arah dia berenang seperti itu. Nah kalau misalkan ada sesuatu sosok ya di sana gini ya, mungkin masyarakat sana itu nggak percaya gitu-gitu ya teman-teman ya. Kalau di Swiss itu mungkin percaya yang logika atau gimana, tapi yang aku rasakan sungai itu adalah sungai yang memang sudah turun temurun ya, tradisi. Jadi sehingga yang namanya tradisi itu sangat erat kaitannya dengan leluhur sebetulnya. Jadi kalau kita bilang kalau di Indonesia ya harus menjaga sopan santun, harus berpakaian yang nggak terbuka. Di sana terbuka gitu, memang kawasan daerah itu kan daerah terbuka gitu, bahkan pakaiannya juga pakaian yang seksi-seksi mungkin ya. Jadi ya ini kalau dibilang naas sih Bailo, aku bilang naasnya, dan tidak ada kaitannya dengan campur tangan jin atau apa gitu, enggak. Cuman aku salut tadi sama Mbak Hilo yang udah ritual dan menggunakan kodam-kodam Mbak Hilo ya teman-teman, untuk pergi melihat ke sana ya secara gaib
bahwasanya Mas Eril kan di mana gitu, kapan muncul gitu loh. Dan Bailo yakin bahwasanya di 24 jam ini insya Allah ditemukan ya, mudah-mudahan ya Bailo ya. Iya. Kalau belum ditemukan bakalan ritual lagi tuh Bailo. Iya. Nah jadi Bailo mau tanya apa, mana tahu ada yang mau ditanyakan seperti itu. Ya, padahal ya kita dari para spiritual maupun dari para peramal dari jauh hari, padahal kita sudah jelaskan itu bahwasanya di bulan ini bakal ada kejadian-kejadian. Iya, karena gini Mbak Lo, saya potong dulu ya. Kejadian-kejadian itu nggak diduga. Iya. Makanya apapun yang terjadi ya sudah terjadi lah gitu loh. Ya, cuman kan begini ya Mas Den. Itu kan bisa saja diwanti-wanti. Nah, kalau kita mungkin yang melihat video kita ini, ya mudah-mudahan dia bisa menyimak ataupun mendengarkan apa yang kita ucapkan ini. Nah, Mas ini jelaskan dulu ya teman-teman. Ada di video-video sebelumnya itu yang meramalkan bahwasanya akan terjadi sesuatu dari air. Ya Melo ya. Iya. Karena pun sebelumnya ada indigo juga yang meramalkan air, gunung dan pesawat. Ternyata yang muncul duluan yang menghebohkan Indonesia adalah air. Namun airnya ternyata ini bukan dari Indonesia, malah dari luar negeri, Swiss. Namun korbannya dari orang Indonesia yang cukup dikenal di Indonesia, anaknya yang menjadi korbannya itu Bang Emeril Khan gitu. Ya, kita nggak bilang ramalan kita itu terbukti gitu, enggak, karena nggak spesifik. Karena setiap ramalan itu nggak ada yang benar-benar mentok gitu. Misalnya BK kecelakaannya sekian, ya mobilnya warna sekian, korbannya sekian. Nggak ada ramalan seperti itu. Kalau ada ramalan seperti itu berarti dia mengarang-arang. Yang hanya bisa kita gambarkan itu satu-satu gitu. Akan kejadian kecelakaan pada bulan ini, akan terjadi kecelakaan pesawat di bulan ini gitu. Enggak spesifik dia bisa lihat semua ciri-cirinya gitu, enggak gitu. Mungkin kan arti kata kan wajib juga yang perlu diwaspadai gitu. Waspadai setiap aktivitas harus kita waspadai belok. Kita nggak bisa pulang dari sini kita bisa kecelakaan, bisa kan gitu. Tapi itulah tadi harus berhati-hati, jangan ngebut-ngebut, jangan terlalu gembira, lupa bahwasanya ada yang lebih susah daripada kita. Disitulah bahaya akan muncul. Percayalah teman-teman, ketika kita terlalu hura-hura, terlalu terlalu berbahagia sementara di lingkungan kita ada yang susah, maka disitulah malapetaka akan muncul. Apakah benda yang rusak, kecelakaan, kerugian materi dan lain-lain, itu pasti akan terjadi. Jadi ini kita masih habis raya ya, Idul Fitri gitu. Kemarin Mas ini sempat bilang jangan keluar rumah, jangan gitu. Itu banyak sekali, tapi apa daya, teman-teman masih menginginkan kebebasan untuk refreshing dan segala macam, juga nggak bisa ditahan kan seperti itu. Ada lagi Mbak Elo kira-kira? Ya, saya rasa sudah cukup dulu dan kita akhiri, kita doakan. Kita bersama-sama bersama netizen, mudah-mudahan cepat diketemukan. Oke, jadi intinya tadi yang Mas Deni lihat adalah beliau berada sekitar ratusan meter